Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Channel belajar bareng tentang saham. Oke. Baik. Kali ini saya akan bicara tentang apa ya? Taktik kecubung. Taktiknya apa namanya? Trading ODT. Jadi patut teman-teman pahami saat teman-teman apa namanya? Trading ODT itu teman-teman jangan terlalu banyak berharap. Misalkan pengen profitnya sampai 24%. Kalau trading OTT one day trading terus ceritanya dalam satu hari teman-teman profit 24%, itu namanya hoki teman-teman. Jadi kalau ODT bisa profit sampai 10% aja sudah saya anggap sebagai maksimal. Jadi tidak usah terlalu berharap. Jadi kalau teman-teman prinsipnya pengen trading ODT, maka cuan sekitaran 1-5% itu bisa saja teman-teman melakukan take profit kalau untuk trading ODT ya. Jadi saya akan coba mulai ke materinya. Jadi begini teman-teman, yang patut teman-teman lakukan yang pertama itu teman-teman harus bikin list saham yang akan teman-teman pantau. Jadi teman-teman harus mencoba mengumpulkan saham-saham yang posisinya sedang berada di bawah. Menemukannya di mana teman-teman? Ke bagian movers saya sudah pernah jelaskan sebenarnya, dan teman-teman lihat di bagian losers. Nah, ini tambahan saja ya. Jadi setelah masuk ke losers ini teman-teman jangan lihat pada rentang satu hari, karena kita nggak bisa melihat saham-saham yang posisinya sudah ada di dasar. Teman-teman lihat pada wilayah paling minim 1 bulan, paling minim di 1 bulan teman-teman cek di situ. Setelah itu teman-teman cek misalkan PNBS ya, teman-teman cek PNBS posisinya seperti apa. PNBS pernah berada di harga 60-an, terus sekarang di harga 77. Sebenarnya masih ada di bawah juga sih, cuma dia sudah ada kenaikan. Kita cek di teman-teman, cek juga di apa namanya fundamentalnya. Melihat di fundamentalnya harus seperti apa, saham ini harusnya di harga berapa. Kalau memang mengacu pada fundamentalnya juga, wah kayaknya potensial buat kita amati. Teman-teman tinggal masukkan, bikin watchlist sendiri. Cara bikin watchlistnya teman-teman tinggal ini klik terus tambah create watchlist. WL saya misalkan, WL saya tinggal tambahkan, terus tadi PNBS masukkan PNBS, misalkan PNBS jadi saham yang mau teman-teman amati. Habis itu cek lagi di bagian movers lagi, misalkan yang 1 bulan. Kalau 1 bulan kayaknya nggak nemu, teman-teman perpanjang di 3 bulan. Sama apa aja yang posisinya sudah turun kelewat jauh. Agung jangan mas, wow dia tadi naik ya. Wow, ini saham anu ya, akselerasi ya. Oh
Agung jangan mas, biasa akselerasi, jangan sama kayak gini lah bro. Kalau teman-teman yang baru masuk jangan masuk saham-saham kayak gini, ini yang benar-benar bagus ya. Kita cek misalkan friend. Wah ini friend juga udah di dasar. Wah iya, friend sudah di dasar. Teman-teman cek juga di labanya. Wah dia kemarin baru Q3-nya baru loncat labanya. Wah ini bagus ini. Kalau teman-teman udah tahu ini udah di dasar, terus posisinya dia juga labanya sedang naik, apalagi seperti itu, teman-teman masukkan lagi ke watchlist teman-teman. Jadi masukkan lagi friend, add symbol friend, masukkan lagi friend, terus bikin beberapa watchlist itu yang teman-teman dapatkan di bagian movers ini. Cek satu persatu yang posisinya masih di dasar, teman-teman bikin watchlistnya. Nah setelah watchlist terbentuk, pada saat jam trading teman-teman amati. Paling gampang kalau melihat saham bakalan bergerak naik itu dari volume atau frekuensi. Kalau volume kan tergantung dari kayak misalnya PNBS ini kan jumlah saham di publiknya 2,9 miliar. Kalau friend ini jumlah saham publiknya 117 miliar. Maka kalau kita basisnya ke volume, jelas volume transaksi ini yang vol ini, volume transaksi friend jelas bakalan lebih besar daripada volume transaksi PNBS. Maka basis kita mau melakukan tindakan membeli sahamnya pada saat jam trading, karena list di sini list saham-saham yang ada di bawah basisnya ada di frekuensi. Teman-teman cek yang frekuensi pembeliannya tinggi, frekuensinya tinggi, tapi harga sahamnya jangan yang turun kelewat jauh. Kalau bisa yang sahamnya posisinya sedang bukan merah, paling nggak kuning atau hijau. Ini contohnya apa ya yang lagi hijau ya? Kita lihat movers dulu, gainersnya siapa? Cars, kita coba masukkan Cars sama movers. Cars sama apa ini? Dan yang gainers frekuensi. Nah kalau di sini kan frekuensi, teman-teman cari yang posisinya hijau seperti ini. Ini contohnya saya masukkan PDPP. Ini bukan saya suruh beli PDPP ya, ini sebagai contoh aja. Oke, saya masukkan PDPP. Nah teman-teman lihat, teman-teman cek yang posisi frekuensinya tinggi tetapi warnanya hijau atau sedang dalam posisi naik, tapi kenaikannya belum sampai 10%. Jadi kalau sudah lewat dari 10%, hati-hati teman-teman. Kalau yang masih baru nggak usah ngikut ngejar, cari yang masih hijau atau yang sudah hijau atau dalam posisi orange, atau harga kemarin dan sekarang sama tapi frekuensinya tinggi. Teman-teman kejar yang itu, masuk ke saham-saham itu dan cek di bagian bid sama overnya, arah harga sekarang dalam posisi gimana. Harga cenderung, kalau yang aks ini biasanya saya bilang over, kalau bid ya bid. Harga cenderung si penggerak harga cenderung membeli harga di over atau di bid. Kalau kecenderungannya membeli di over, ya teman-teman ikut masuk membeli.
kalau pergerakan harganya masih belum menyentuh 10%. Kalau bisa sih jangan menyentuh 5%, jadi bawah 5%, tapi frekuensinya tinggi, teman-teman bisa ikut masuk ke situ. Apalagi frekuensinya tinggi tapi harganya masih sama dengan harga di hari sebelumnya atau warnanya orange, teman-teman bisa ikut masuk. Biasanya besoknya kecenderungannya dia bakalan naik, entah cuma 1% atau 5% atau 10%, biasanya seperti itu. Dan ini cara paling mudah. Jadi teman-teman bikin listnya, list saham-saham yang posisinya sudah di bawah, teman-teman amati itu di jam trading, teman-teman amati sahamnya berdasarkan frekuensinya. Jadi frekuensi ya teman-teman, biasanya kan kalau awalnya berdasarkan ini perubahan harganya, perubahan prosentasenya, teman-teman ganti di frekuensinya. Nah teman-teman amati saham-saham yang frekuensi jual belinya tinggi tapi posisinya dia sedang dalam posisi naik atau dalam posisi masih stagnan tapi frekuensinya tinggi, itu yang harus jadi saham incaran teman-teman. Biasanya saham kecenderungannya akan naik karena frekuensi transaksinya yang tinggi. Itu berarti sedang ada yang melakukan sesuatu pada saham tersebut. Jadi tipsnya seperti itu simpelnya. Nah tips keduanya, kalau sudah cuan ya 1, 2 sampai 5% bungkus saja. Jadi kalau sudah cuan bungkus saja, jual saja. Karena teman-teman kan prinsipnya mau trading harian, jadi tidak usah terlalu muluk-muluk pengen dapat terlalu tinggi. Apalagi kalau teman-teman lihat sudah naik tinggi terus si penggerak harga cenderung menjual di harga bidnya, teman-teman harus sudah ikut-ikut untuk menjualnya. Teman-teman bisa lihat pergerakan harga itu seperti ini. Makanya kecenderungannya kalau sudah profit 1 sampai 5% bungkus saja. Kalau dapat sampai profit 10% ya berarti teman-teman sedang hoki. Kalau dapat profit sampai 25% ya berarti teman-teman lagi hoki banget. Jadi jangan terlalu berharap. Intinya kalau di saham itu kalau modal gede ya untung teman-teman bisa gede. Tapi kalau modalnya teman-teman kecil ya nggak usah terlalu berpikir muluk-muluk untuk wah barangkali besok naik, besok sekarang itu prinsipnya trading ODT ya. Jangan berpikir muluk-muluk, sekarang ya sekarang, besok ya besok. Jadi kalau sudah profit prinsipnya kecubung ya. Kalau sudah profit langsung bungkus. Oke, intinya seperti itu. Jadi prinsipnya teman-teman cari saham-saham yang posisinya sedang di bawah, apalagi laporan kuartalnya sedang membaik. Terus teman-teman cek pada saat jam trading, cek frekuensinya yang paling tinggi siapa, apalagi frekuensi transaksi tinggi tapi sahamnya belum bergerak naik, itu yang harus jadi incaran teman-teman. Dan itu bisa jadi saham teman-teman untuk ODT, one day trading. Paling enggak besoknya mungkin naik, biasanya seperti itu. Kebenaran taktik ini seperti apa ya kita nggak tahu. Kalau dalam pasar saham itu prediksi tetap prediksi. Jadi tidak ada yang bisa menentukan harganya kecuali teman-teman punya dana yang cukup untuk menggerakkan suatu saham. Kalau enggak ya teman-teman harus berpikir realistis. Makanya taktiknya kecubung, ketika cuan bungkus saja, jual saja ya. Ya wis, itu saja infonya. Silakan nanti teman-teman coba. Intinya prinsip dasarnya seperti itu, taktiknya seperti itu.
Tidak usah terlalu berpikir muluk-muluk untung terlalu besar kalau teman dananya memang kecil. Jadi berpikir realistis saat teman-teman memang melakukan one day trading. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.